Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dan kita akan membahas tentang basa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang asam. Hari ini kita akan membahas tentang basa. Baik, kita lanjut. Yang dimaksud dengan basa, ingat, basa itu tidak pakai H. Yang dimaksud dengan basa adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Pada pertemuan yang lalu, asam itu adalah zat yang di dalam air, artinya kalau bereaksi dengan air selalu menghasilkan ion hidrogen. Nah, kalau basa, dia berada di dalam air selalu menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Kalau basa H+, bedanya di situ. Nah, baik. Contoh yang kita jumpai nanti ada natrium hidroksida NaOH. Lihat ciri khas dari sebuah basa. NaOH. Yang berikut kalsium hidroksida CaOH 2 kali. Berikut aluminium hidroksida AlOH 3 kali. Ini contoh-contoh. Semua yang contoh ini kalau kita lihat rumus kimianya selalu ada ion hidroksidanya. Ion hidroksida atau OH-. Nah, contoh basa dalam kehidupan sehari-hari tadi, aluminium hidroksida dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu ditemukan pada deodoran, ya. Deodoran itu yang biasa dioleskan di ketek. Kemudian yang kedua, kalsium hidroksida terdapat pada plester. Nah, ini ada. Kemudian magnesium hidroksida itu banyak ditemukan pada jenis-jenis obat MA. Jadi sebenarnya ketika kita makan obat MA itu adalah memakan suatu yang bersifat basa untuk menurunkan asam lambung. Yang keempat, natrium hidroksida ini ada pada sabun cuci dan sabun mandi. Ya, nanti kita lihat ciri khas dari basa itu ternyata licin dan yang menyebabkan itu ternyata ini natrium hidroksida. Ini yang tadi contoh-contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sifat-sifat basa? Kita akan lihat. Mempunyai rasa agak pahit, tetapi tidak boleh dicoba. Tetapi ini bisa dirasakan. Kalau kita sementara mandi, lalu ada sabun yang tidak sengaja masuk ke dalam mulut, kan rasanya pahit. Karena dia memang sabun yang kita pakai itu adalah dalam suasana basah. Atau kita menggunakan pasta gigi, pasti ada rasa pahitnya karena itu adalah pasta gigi itu dalam suasana basah. Berikut pemanfaatannya juga. Tadi saya katakan bahwa ada asam yang dihasilkan oleh semut. Kenapa kita gatal? Karena asam itu, dan biasanya itu bisa diatasi dengan menggunakan zat-zat di rumah, bahan-bahan di rumah itu yang bersifat basa. Seperti ya kalau kita cuci dengan sabun kan biasanya gatalnya hilang karena memang sabun itu basah, kemudian gigitan serangga itu adalah asam. Bisa diatasi seperti itu. Yang kedua, terasa licin di kulit. Ini yang saya katakan, kenapa semua sabun licin? Karena memang salah satu ciri atau sifat dari basa itu adalah licin. Yang ketiga adalah mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kalau asam tadi mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kalau basa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi kalau ada larutan, kita celupkan, ada lakmus merah yang kita punya, warnanya merah. Ketika dicelupkan ke dalam larutan lalu berwarna biru, itu artinya larutan itu bersifat basa. Oke, ini ciri-ciri. Nah, sekarang kita akan bedakan apa perbedaan antara sifat asam dan sifat basa. Setelah kita membahas tentang apa itu asam dan apa itu basa, maka kali ini kita akan membedakannya. Baik, perbedaan pertama, asam itu bersifat korosif, artinya dapat menimbulkan karat
ketika bertemu, apalagi kalau dia bertemu dengan logam. Jadi sebenarnya yang mempercepat proses perkaratan pada logam apabila dia berpapasan dengan karat, karena dia memang mempercepat perkaratan. Sementara basa bersifat kaustik, ini dapat merusak tangan. Ada orang tertentu misalnya pada sabun cuci alergi dengan sabun cuci karena memang salah satu sifat dari basa itu adalah kaustik, dapat merusak kulit. Ya. Perbedaan kedua, jika bereaksi dengan logam menghasilkan H2, itu kalau asam. Kemudian ini terasa licin seperti sabun. Perbedaan ketiga, rasanya memang asam. Sementara basa itu rasanya pahit. Tadi sudah ada di ciri-cirinya. Yang keempat, ini juga sudah ada di ciri-cirinya. Asam mengubah lakmus biru menjadi merah. Sementara basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Dan yang kelima, jika bereaksi dengan air menghasilkan ion H positif, sementara basa menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, ini perbedaan utama antara asam dan basa. Nah, derajat keasaman. Kenapa ditulis pH derajat keasaman ini? Itu ternyata pH itu berasal dari kata Inggris yaitu paperhydron. Ya. Paperhydron. Nah, paperhydron ini digunakan untuk mengetahui sifat suatu larutan, apakah dia bersifat basa atau asam apabila belum diketahui nilai pH-nya. Karena ada cara lain untuk menentukan pH atau derajat keasaman. Nah, kita perhatikan pH yang kita kenal sampai sekarang ini atau derajat keasaman itu skalanya 1 sampai 14 tanpa satuan. Nah, dengan kualifikasi, dengan klasifikasi seperti ini, skala 1 sampai 14 ini dibagi atas 3 kelompok. Jika nanti derajat keasamannya 7, maka itu disebut dengan netral. Sementara kalau 1 sampai 6 atau kurang dari 7 itu suasana asam. Di atas 7 atau 8 sampai 14 suasana basa. Nah, ada yang menjadi standar pada bahan makanan, utamanya pada minuman, itu harus pH-nya netral. Kalau pada minuman, standar yang harus dipenuhi oleh pabrik. Nah, itu 1 sampai 6 atau kurang dari 7 itu suasana asam. Kemudian lebih dari 7, 8 sampai 14 suasana basa. Nah, ini derajat keasaman dibagi 3 kelompok. Kalau dia 7 berarti netral. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya. Salam sehat.